Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan Ustaz Randy Tanjung, Ustaz Dalulu, Mas Agung yang selalu setia menemani para ustaz di Damai Indonesia Aku. Doakan selalu Mas Agung berkah. Berkah keluarganya, berkah keturunannya, berkah rizkinya, dan kita semua kebahagiaan keberkahannya. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa TV One Damai Indonesia Aku yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Bapak Ibu mau enggak dizalimi? Kalau ada seorang mengambil suami ibu, itu namanya wanita zalim. Betul Bu? Betul. Halo Pak. Berzina itu zalim atau tidak? Zalim. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Randy bahwa zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berzina itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia bukan istrinya. Maka ketika dia melakukan hubungan dengannya, maka itu namanya zina. Dan itu perbuatan zalim. Kalau ada orang masuk ke rumah ibu, langsung ngusir ibu dari rumah itu, orang itu namanya orang zalim. Saudara kita di Palestina bertahun-tahun diam di situ. Tiba-tiba datang suatu kaum dan mereka kemudian melakukan pendudukan, penjajahan, pembunuhan. Itu namanya zalim. Jadi setiap kezaliman adalah kejahatan. Nah, tadi sudah mendengar penjelasannya bahwa kezaliman itu asal katanya dari az-zulm, yaitu kegelapan. Jadi orang zalim dia gelap. Dia tidak punya kemanusiaan. Apa saja yang diinginkan nafsunya dia kerjakan. Yang penting aku untung dia kerjakan. Terserah manusia jadi korban terserah. Itu namanya orang gelap. Penghasilannya pasti gelap. Nah, sesuatu yang gelap maka pasti akan membuat kerusakan. Nah, itulah Bapak Ibu kenapa zalim itu berbahaya. Nah, di atas kekuatan manusia ini ada siapa? Allah. Allah pemilik mutlak alam semesta. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Aku yang punya langit, yang punya bumi, kata Allah, aku saja mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Ini Allah lah. Ini ada makhluk mentang-mentang baru punya kekuatan, baru punya kekuasaan, baru punya jabatan, baru punya kekayaan, tahu-tahu mendolimi orang lain. Berarti dia melebihi siapa Bu? Melebihi Allah. Makanya kalau sudah ada makhluk berbuat zalim, siap-siap dia harus berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, apa kata Allah? Orang yang berbuat zalim pasti akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kamu berlindung kepada orang zalim. Janganlah kamu melakukan kezaliman. Karena ketika kezaliman yang kamu ambil, orang-orang zalim yang jadikan pelindung bagimu, fatamassakumun nar, pasti kamu akan dimasukkan neraka. Perhatikan barakallahu, ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ibu, bapak pulang, celupkan tangan ini ke api. Kuat enggak 5 menit? Itu baru api dunia Bu. Bagaimana kalau api neraka Pak? Sudahlah, jangan coba buat zalim. Yang kedua, Nabi bersabda, ittaquz zulma.
fa innaha dhulumatun yaumal qiyamah. Imam An-Nawawi menjelaskan zulumat itu maksudnya adalah anwa'un minal azab, yaitu lapisan-lapisan azab. Jadi ketika seseorang berbuat dolim, maka dia siap-siap menerima lapisan-lapisan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Inna ahwana ahlin nari azaba. Paling ringannya siksa neraka. Rajulun wudi'a tahta qadamaihi jamratan. Seorang diletakkan sandal, disuruh pakai sandal. Sini sandal pakai sandal. Begitu dipakai sandal itu, ternyata sandal itu dari bara api. Fayaghtali dimaghuhu. Seketika otaknya mendidih. Udahlah, jangan coba-coba masuk neraka. Sudahlah, jangan coba-coba menyentuh api neraka. Caranya bagaimana? Jangan sekali-kali berbuat zalim. Karena kezaliman akan mewajibkan dia terkena lapisan-lapisan azab di alam akhirat. Yang ketiga, orang yang dizalimi doanya mustajab. Kalau ada orang gak bayar hutang ke ibu, ibu doa, ya Allah hancurkan ya harta orang ini. Hati-hati, itu langsung doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau punya hutang segera bayar. Halo, siapa yang masih punya hutang? Kita doakan semoga yang masih punya hutang segera bisa membayar. Semoga yang punya hutang tidak menghindar dari orang yang dihutangin. Semoga masih hatinya bersih untuk membayar hutang. Ingat bahwa setiap hutang akan menghalangi seseorang dari surga. Kata Nabi, sekalipun seorang mati syahid 100 kali, ikut perang, terbunuh, hidup lagi, perang lagi, terbunuh lagi, sampai 100 kali. Kalau masih punya hutang, nggak bisa masuk surga. Bayar dulu hutangnya. Itu kezaliman. Perhatikan. Kenapa? Karena orang yang dizalimi doanya mustajab. Jangan sekali-kali menzalimi seseorang. Ketika seseorang dizalimi antara orang tersebut dengan Allah tanpa hijab. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa seorang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara doa seorang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, Bu? Doaul mazlum la yurad. Doa seorang zalimi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berkumullah, yang keempat, hati-hati dengan kezaliman. Kata Allah, banyak negeri yang Allah hancurkan karena negeri itu berbuat zalim. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wahya zalimah. Kata Allah, berapa banyak sebuah negeri yang aku hancurkan karena penduduk negeri itu berbuat zalim kepada sesamanya, berbuat zalim kepada Allah, tidak ikut apa kata Allah kerjakan gak dikerjakan, kata Allah jangan dikerjakan. Inilah manusia zalim. Dan pasti kata Allah, orang yang selalu bergelimang kezaliman tidak akan pernah dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kata Allah, tidak mungkin orang yang suka berbuat zalim dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga kita dari kezaliman.